akan menjelaskan tentang diagram arus data atau data flow diagram. Diagram arus data DFD adalah diagram yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi, mulai dari sumber data, proses yang mengolah data, hingga hasil keluarnya. Tujuan agar sistem bisa dipahami secara logis tanpa harus melihat bentuk fisiknya atau program kode. Ini contoh diagram arus data. Ada the Markov and Jordan symbol dan Gain and Serson symbol. Ada bagan air atau flowchart. Bagan alir atau flowchart adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah-langkah atau alur dalam suatu sistem atau program secara logis, mulai dari awal hingga akhir proses. Ini contoh bagan alir atau flowchart. Ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Kemudian ada terminator simbol, yaitu simbol yang untuk permulaan atau start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Kemudian ada konektor simbol, yaitu simbol yang keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Kemudian ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menghubungkan proses dalam lembar atau halaman yang berbeda. Lalu ada processing simbol, yaitu yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu ada simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu ada simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Ada simbol preparation, yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan yang di dalam storage. Kemudian simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau producer. Kemudian ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Kemudian ada simbol disk and online storage, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau simpanan ke disk. Lalu ada simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Kemudian ada simbol punch card, yaitu simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Materi selanjutnya adalah tabel keputusan atau decision table. Decision table atau tabel keputusan adalah alat representasi logika bisnis yang sistematis dan terstruktur dalam bentuk tabel. Alat ini digunakan untuk memodelkan aturan keputusan yang kompleks dengan cara yang mudah dibaca, dianalisis, dan dikomunikasikan. Sebuah decision table dibagi menjadi 4 bagian komponen utama. Bagian yang pertama adalah condition stab atau kondisi. Bagian ini berisi daftar pertanyaan atau kondisi yang relevan
dengan keputusan yang diambil. Yang kedua adalah condition entry atau entry kondisi. Bagian ini berisi jawaban ya atau tidak untuk setiap kondisi yang membentuk berbagai skenario. Yang ketiga adalah action step atau aksi. Bagian ini berisi daftar tindakan atau keputusan yang mungkin dihasilkan. Yang keempat adalah action entry atau entry aksi. Bagian ini menunjukkan tindakan mana yang akan dijalankan untuk setiap kombinasi kondisi. Biasanya ditandai dengan tanda X atau tanda centang. Berikut ini adalah contoh tabel keputusan untuk persetujuan pembelian. Tabel ini adalah jantung dari sistem kontrol internal dalam modul pembelian. Fungsi dari tabel ini adalah untuk mengotomatisasi dan menstandarisasi proses persetujuan agar tidak ada pengecualian yang tidak jelas, mengurangi resiko kesalahan, dan mencegah penipuan. Dalam tabel tersebut, tabelnya dibagi menjadi dua, yaitu kondisi dan aksi. Untuk kondisinya mulai dari K1 sampai K3, sedangkan aksinya mulai dari A1 yaitu menyetujui secara otomatis, A2 adalah butuh persetujuan supervisor, A3 butuh persetujuan manajer, A4 butuh persetujuan direktur, dan yang terakhir A5 adalah menolak pesanan. Selanjutnya adalah bagian manajemen proyek atau project management tools. Bagian ini mengelola proyek SIA pada prinsipnya sama dengan mengelola proyek sistem informasi lain, hanya saja lebih menitik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi, pengawasan, dan aturan yang berlaku. Kemudian membangun sistem informasi apapun termasuk SIA adalah sebuah proyek yang memerlukan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, manajemen proyek SIA dijalankan melalui beberapa tahapan yang berkesinambungan. Bagian di bawah ini merupakan bagian utama atau yang sering disebut sebagai siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Secara visual, bagian ini digambarkan sebagai proses linear dengan tahapan yang berurutan. Meskipun dalam praktiknya bisa terjadi iterasi atau pengulangan ke tahap sebelumnya jika diperlukan. Pada tabel yang paling atas merupakan bagian perencanaan dan proyek. Tujuan dari bagian ini adalah mengidentifikasikan dan memprioritaskan proyek pengembangan sistem mana yang akan dilakukan. Bagian yang selanjutnya adalah analisis sistem atau sistem analisis. Tahap ini berfokus untuk memahami sistem yang sedang berjalan dan mendefinisikan kebutuhan untuk sistem baru. Bagian ini bertujuan untuk memahami masalah dan kebutuhan pengguna secara mendalam. Bagian yang ketiga adalah perancangan sistem atau sistem desain. Tahap ini menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi cetak biru atau blueprint teknis untuk sistem baru. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk merancang sistem baru yang memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan di tahap analisis. Bagian yang keempat atau bagian implementasi sistem. Tahap ini adalah mewujudkan desain menjadi sistem yang nyata dan siap dioperasikan. Tujuan dari bagian ini adalah menginstal, menguji, dan menerapkan sistem baru untuk menggantikan sistem lama. Bagian yang terakhir adalah operasi dan pemilihan. Pada tahap ini berlangsung secara sistem go live dan berjalan secara rutin. Tujuan dari bagian ini adalah memastikan sistem terus beroperasi dengan baik dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisnis. Kesimpulan dari bagian ini adalah setiap tahap memiliki tujuan dan keluaran yang jelas yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini sangat penting dalam pengembangan SIA karena
menyangkut data dan proses yang kritis bagi perusahaan, sehingga risiko kegagalan dapat diminimalisir.